Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama kami Narasi Yuki. Di video kali ini kami menginfokan tentang sisi lain dari Candi Kedaton Sumur Upas yang berada di Trowulan, Mojokerto. Di dalam candi ini terdapat sebuah bangunan kecil yang menjorok ke dalam, yang dulunya konon disebut sebagai tempat untuk bersemedi. Untuk dapat masuk ke ruangan yang kecil ini, terlebih dahulu harus melewati sebuah lorong yang sangat sempit sekali, dan konon juga hanya manusia yang memiliki hati yang bersih saja yang bisa melewati lorong tersebut untuk masuk ke dalam kamar semedi itu. Namun saat ini area dari situs maupun struktur itu tidak boleh lagi dijamah oleh pengunjung. Pengunjung hanya bisa melihat dari atas jembatan yang melintas di atas situs-situs purbakala ini, tanpa boleh untuk turun ke area struktur tersebut. Disebutkan konon area ini merupakan sebuah pemukiman dari kalangan bangsawan di Kerajaan Majapahit, dan itu diperkuat dengan temuan-temuan benda purbakala yang lazimnya dimiliki oleh para bangsawan pada zaman itu. Candi Kedaton Sumur Upas ini sudah terawat dengan baik. Meskipun tidak ada ekskavasi lagi, namun situs-situs atau benda purbakala di dalam situs itu masih terawat dengan bagus, dan pengunjung bisa mendapatkan banyak ilmu tentang sejarah melalui tulisan-tulisan yang sengaja diletakkan di kanan kiri jembatan tersebut. Dan kemudian ada satu ciri khas lagi dari Candi Kedaton ini, yakni keberadaan sumber kahuripan yang airnya dibawa oleh Gubernur Jawa Timur ke ibu kota negara yang baru yang bernama Nusantara. Dan air yang berada dari sumber yang ada di kompleks ini dipercaya memiliki berkah oleh masyarakat maupun peziarah yang datang. Banyak peziarah yang minum air maupun cuci muka dengan menggunakan air kahuripan tersebut. Tengah jembatan itu ada batu ya yang ditutup. Ya itu yang sampai sekarang belum pernah dibuka. Yang Sumur Upas itu dikeramatkan gitu sama masyarakat sini. Pak, kenapa sih kok disebut Sumur Upas? Sumur Upas yang disebut Sumur Upas itu mungkin karena Sumur Upas itu belum pernah dibuka. Yang dikhawatirkan CO2 atau gas beracunnya itu. Gitu. Memang pernah kejadian? Belum. Sejak saya kecil sampai sekarang belum pernah dibuka sumur itu. Enggak, maksudnya pernah orang menghirup situ terus sampai kalau menurut dari cerita yang tua-tua dulu katanya pernah ada yang itu mencoba untuk membuka. Pak, fungsi dari Sumur Upas sebetulnya apa daerahnya? Sumur Upas kalau menurut cerita legenda, ini kalau menurut cerita legenda ya, atau cerita rakyat, jadi Sumur Upas itu kayak apa ya, kalau memang benar, jadi terowongan jalan rahasia gitu. Memang ada terowongannya, Pak? Nah itu sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Masalahnya tempat ini sebelumnya dikeramatkan sama masyarakat, jadi belum ada yang berani buka sumur itu sampai sekarang. Pak, kalau struktur bangunan yang kelihatan kotak-kotak itu apa, Pak? Struktur bangunan itu termasuk apa ya? Dari hasil penelitian cagar budaya, jadi itu dulu kayak apa? Tempat tinggal. Jadi waktu penggalian banyak diketemukan termasuk gerabak-gerabak rumah tangga, arca-arca, uang logam, juga pecahan-pecahan gendeng. Cuma sudah diperkirakan 4 generasi. Jadi makanya kelihatan kecil-kecil pondasi-pondasinya itu. Jadi sudah tumpang tindih, diperkirakan 4 generasi gitu. Jadi dibangun lagi. Dibangun lagi. Gitu ya.
sampai 4 generasi. Sumur Windu gitu Mas ya. Sumur Windu ya. Ya yang sering diambil sama pengunjung apa juga ini. Memang sering kalau nama familiarnya di sini Sumur Upas Candi Keraton gitu ya. Candi Keraton. Ya Candi Keraton Sumur Upas. Tapi kalau sumbernya itu aslinya namanya Ya Sumur Windu lah kita Sumur Windu. termasuk kan apa ya? Kalau ngomong secara kepercayaan, Pak. Ya dipercaya sama pengunjung untuk dipakai untuk pengobatan. Oh ya, untuk mandi, untuk apa gitu. Kalau ngomong sejarahnya hampir sama. Iya sama. Satu komplek. Iya satu komplek. Tapi umurnya hampir sama ya, Pak ya? Iya, ya mungkin ada bangunan ini, ada sumur ini juga. Bersamaan. Tapi kalau sampai yang tadi diambil itu apa saja Pak yang di sini? Termasuk pengambilan air dan panas. Air Iya, rumah tangga. iya. Kira umurnya berapa, Pak? Sumurnya berapa? Ya mulai Majapahit berdiri itu ya 1000 berapa sih? 13 14-an lah mulai. Apa 13 gitu? Iya. Nggak pernah kekeringan. Tidak pernah habis airnya meskipun musim kemarau belum pernah habis. Baik kawan, mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap semangat untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.